Maaf, direkam Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini pagi subuh ini kita bertemu lagi di dalam majelis tahsin kita. Tadi kita sudah mulai tadi jam 5:30 kurang ya. Alhamdulillah sekarang jam 5:46 kita mulai karena di Medan Ustadz sholat subuhnya agak telat ya. Jadi seperti yang telah kita bahas minggu lalu, hari Sabtu lalu kita membahas kemarin kita masih bermurajaah ya Bapak-bapak ya. Tidak salah. Lalu kita bertalaki surat Al-Ghasyiyah. Mungkin hari ini kita membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemarin masih udah Al-Quribah ya Ustadz ya. Kemarinnya membahas Al-Quribah. Mungkin hari ini kita lanjut lagi dan talakinya mungkin di surah Al-Ghasyiyah. Mungkin nanti bacanya satu orang per 5 baris kali gitu Ustadz ya. Mungkin kita supaya nggak terlalu apa waktunya. Baik, yang paling penting kan membacanya dikoreksinya nanti. Gitu. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Saya persilakan Ustadz Abu Umar untuk membawa majelis kita. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Pak Betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa min 'adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah. Kembali kita lanjut majelis yang kita muliakan ini, Bapak-bapak sekalian, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu demi mendapati ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW, yang mana termaktub di dalam kitab sahih dengan jalur yang sangat banyak sekali, jalur yang sahih. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yakni barang siapa yang bersusah payah dalam tanda kutip ya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga Allah. Semoga kita semua termasuk dari bagian apa yang disabdakan oleh baginda Nabi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam juga tak luput kita panjatkan
kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam juga untuk keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga yaumil akhir nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sambung kembali ikhwah materi kita yang telah pun pada waktu yang berlalu telah habis ya. Kita murojaah pada bab terakhir ya, yakni bab ketiga kita yang disebut dengan mustalah tajwid. Ya, mungkin di pagi hari ini kita lebih persingkat dan tidak ada penambahan materi, hanya sekedar kita mengulang-ulang ya, atau menjadi bahan tadzkirah kita bahwa makharijul huruf dan sifatul huruf adalah kemuncak daripada ilmu tajwid. Ya, jadi kalau dikatakan kemuncak berarti ilmu-ilmu di bawah makharijul huruf dan sifatul huruf ini adalah ilmu-ilmu cabang sahaja di dalam ilmu tahsin atau ilmu tajwid. Ya, karena antara tahsin dengan tajwid ini sama artinya atau maknanya. Ya. Diambil dari kata jawada yujawidu. Kalau itu tajwid. Kalau tahsin hassana yuhassinu. Ya, yang artinya adalah sama-sama memperbaiki. Yang mana ikhwah? Antara makharijul huruf dan sifatul huruf ini sangat erat sekali hubungannya pada hukum-hukum yang lainnya ya. Jadi kalau dibahas mengenai mad arid disukun mad dibahas mengenai idgham contohnya ya. Idgham artinya adalah melebur ya, meleburkan bacaan dari satu huruf yang di depan dileburkan dimasukkan ke huruf yang di depannya lagi. Nah, ini dikarenakan makhraj. Ya, jadi barang siapa yang menguasai makharijul huruf, maka dia mengerti bahwa maksud daripada penamaan idgham ini dikarenakan ada kedekatan makhraj. Jadi pada saat seseorang menguasai makhraj atau di mana tata letak huruf-huruf yang 29 itu, maka dia akan faham bahwa idgham ini terjadi karena makhraj. Contoh seperti itu. Beserta dengan sifat-sifatnya. Ya, ada idgham mutamatsilain, ada mutaqaribain, atau ada mutajanisain. Ya. Begitu juga dengan ikhfa ya, yang sangat masyhur di karangan kita, dikatakan hukum nun mati ya. Hukum nun mati, meleburnya huruf nun beserta dengan dengungnya kepada huruf-huruf yang dapat diikhfakan. Ini juga berdasarkan dari makhraj dan sifat. Nah, begitu pentingnya ikhwah bahwa makhraj dan sifat ini sebagai pondasi ya seorang pembaca Quran, dan kita akan melihat para pembaca Quran ini bagaimana dia menguasai makhraj dan sifat ya, bukan dari langgam ya. Alhamdulillah pada kemarin hari ana di forward oleh salah satu ikhwah kita yang mengenai langgam, ada pembahasan mengenai langgam dari salah satu channel di YouTube. Alhamdulillah di situ memperjelas sekali bahwa bagaimana kalau sulitnya seseorang ini jika mempertahankan langgam ya bertemu dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Kadangkala langgam ini bisa melanggar hukum tajwid karena dia punya peraturan notasi tersendiri. Seperti itu, luar biasa. Dan kita tidak salah berarti selama ini mempertahankan bagaimana suara natural kita untuk menggapai tajwid-tajwid yang hak ketimbang kita mempermainkan tangga-tangga notasi nada. Seperti itu, Masya Allah. Dan demikian pula juga pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu gharibah yang pada pertemuan yang lalu kita telah bahas, yang menjadi salah satu tolak ukur ya seorang penuntut ilmu tajwid mengerti
faham akan ilmunya, dia mengetahui adanya beberapa spot atau beberapa kasus di dalam Quran yang dapat melanggar kaidah tajwid pada umumnya. Ya, ini disebut dengan gharib. Gharib itu maksudnya asing. Ya, asing. Asing yang dimaksud adalah kita mesti ya mengikuti bagaimana kita menerima ilmu tersebut dari guru kita, ya, atau secara ilmiahnya disebut mengikuti kiroah yang kita tuntut, ya, karena di dalam Quran ini ya ada beberapa kiroah, ya, yang masyhur itu ada 7 kiroah yang disebut dengan kiroatus sab'ah, ya. Bahkan belakangan ada juga disebut dengan kiroatul asyar, yakni kiroah yang 10. Ya, tapi sebagai dasar adalah kiroah yang 7, kiroatus sab'ah, yang akan kita bahas insya Allah pada bab akhir nanti, ya. Namun kita akan membahas bagaimana gharibah ini pentingnya karena praktik-praktiknya ini cukup unik, ya, seperti ismam contohnya, ya, praktikalnya malakala ta'man gitu. Ya, anak akan membahas sedikit khilafiyah di sini, sedikit perbedaan. Ada yang membacanya dengan lebih dulu mempertahankan gunnah, memonyongkan ta'manna. Nah, ini pendapat pertama. Malakala ta'manna. Nah, ini pendapat ini dibenarkan juga. Namun kami mendapati amanah ilmiah dari Syekh kami membaca Quran langsung malakala ta'manna. Jadi bersamaan. Ta'manna. Seperti itu. Nah, ini salah satu praktikal dari bab gharib, ya, atau disebut dengan gharibah. Nah, selanjutnya kita juga telah membahas bagaimana hukum-hukum huruf, ya. Ini juga tidak kalah penting, memperinci setiap huruf mereka memiliki hukum-hukum apa saja di dalamnya. Jadi kalau ingin diperinci, kalau di kitabnya Dr. Aiman Rusdi itu satu huruf itu perinci apa-apa saja, bahkan sampai kesalahan-kesalahan yang paling umum terjadi pada satu huruf itu. Jadi ini diperlukan untuk penguasaan penuntut ilmu tajwid akan makhraj dan sifat. Namun kita di bab ketiga yang telah berlalu kita sebutkan bahwa hukum huruf ini hanya kulit-kulitnya saja. Maksudnya karena pada bab sifat dan makhraj yang telah berlalu di awal-awal kita telah bahas. Jadi kita hanya bahas sedikit akibat pertemuan hamzah misalnya dengan alif. Baru huruf-huruf utama dalam 29 huruf hijaiyah, yakni huruf mat, ya, alif, waw, dan ya yang mempengaruhi huruf yang lainnya. Seperti itu. Baru huruf-huruf yang jika dia disebutkan dalam bentuk hija, ya, kita sebutnya alif, ya, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebut dalam bentuk ismiyah, dia menjadi alifun, baun, ya, thaun, jimun, sampai yaun, seperti itu. Penyebutannya sudah berbeda, ya. Dan ketiga bab ini telah selesai kita bahas, alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita mungkin berikan pertanyaan-pertanyaan jika ada pertanyaan dari para peserta sekalian. Insya Allah kita akan bersiap-siap ini untuk menuju kepada pembelajaran bab bahasa Arab nanti setelah bab ini. Ya, kita akan bahas mengenai isim, kita akan bahas mengenai fi'il, terbagi dari atas apa saja isim itu, ya, terbagi atas apa saja fi'il itu, ya, yang mempengaruhi bacaan kita dalam Quran. Yang salah satunya yang paling sering, yang paling berpengaruh mempelajari fi'il ini adalah
kalimat-kalimat yang dimulai dengan alif atau hamzah wasol atau alif lam ma'rifah. Itu kan membedakan. Kapan kita harus bilang al, ya kapan kita harus membuat dhammah, ya, u, atau kapan kita membuat i, seperti itu. Nah, ini pembelajaran ini ada pada fi'il. Nah, untuk bab 1 makharijul huruf, bab 2 sifatul huruf, dan ketiga mustalah tajwid, kita buka pertanyaan bagi para peserta sekalian yang mudah-mudahan semakin ke sini semakin dimurojaah, semakin mengerti insyaallah taala. Tafadhol ikhwah. Kita akan masuk kepada sesi selanjutnya setelah sesi yang ini. Silakan Bapak-bapak. Pak Agus. Atau boleh bertanya di luar bab masih dalam seputar Al-Quran. Mungkin kalau nggak ada, kita ke Al-Ghosiyah, Ustaz. Gimana? Nah, baik. Barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan tingkat kefahaman daripada penguasaan materi ini sudah lebih baik, ataupun ada pertanyaan yang disampaikan namun terlupa, boleh menghubungi kami di Japri, ya, jalur Japri atau di luar majelis. Ahlan wa sahlan. Baik, langsung saja kita menuju kepada suratul Ghasyiyah. Nah, ikhwah. Berarti kita berapa surat lagi sampai menuju An-Naba ini, Pak Ketua? Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Pak Ketua, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bithalibin ilm. 10 surat lagi, Ustaz. Ahlan bik Ustaz. 10 surat. 10 surat lagi. Kan Alhamdulillah. habis ini Al-A'la kan. Baik. Insyaallah sudah semakin dekat kita kepada penghabisan juz 1 ini, ya. Pada Al-A'la nanti kita sudah menghampiri 3/4, ya, 3/4 juz insyaallah. Kemudian kita lanjut terus hingga ke An-Naba. Nantinya akan kita tawarkan kembali kepada para peserta sekalian, apakah kita ingin memutskinkan bacaan pada juz 30 atau ingin menambah pengalaman baru di juz 29. Kita pulangkan kepada para peserta sekalian. 10 aja, Ustaz. Nah, kalau Anda menyarankan kalau udah dibahas talaki sampai An-Naba, baru sama-sama kita mulai inilah menghafal. Nah. Kalau yang Anda harapkan juga seperti itu, Pak Ketua. Mudah-mudahan pada saat kita susah payah membedah juz 30 ini, ilmu-ilmu tajwid di dalamnya, kemudian kita coba beranjak untuk menghafal dari juz 30 ini. Menghafal dengan tajwid yang benar. Menghafal dengan tajwid yang benar. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita punya modal untuk menghafal juz-juz yang lain. Karena seluruh para penghafal itu sepakat bahwa kita memulai hafalan itu dari juz 30. Jarang sekali saya temui yang memulai hafalan itu dari juz 1 atau juz 15 gitu, ya.
pertengahan Quran. Rata-rata yang kita jumpai mereka memulainya dengan juz 30. Karena ini modal utama seorang penghafal Quran. Ini adalah modal utama seorang hafiz untuk menuju surat-surat yang lain. Insyaallah. Baik. Pertemuan yang lalu kita al-wasyah juga ya Pak Ketua ya. Ya. Jadi hari ini kita membaca bagaimana nih membacanya satu orang per berapa baris gitu ya? Baik. 6 baris, 6 baris. 6 baris apa 5 baris? Baik. Boleh. Betul. Kita Bapak-bapak mau baca dari mushafnya sendiri atau dari layar? Kalau saya dari mushaf. Dari mushaf ya. Mungkin yang lain juga dari mushaf aja kali ya. Soalnya kalau di ini agak Boleh. ya dari mushaf aja ya. Saya rasa lebih ini. Jadi kita urut dari yang masuknya paling terlambat nih. Kena hukum. Ya, besok nggak telat lagi gitu loh. Ya, Pak Sisko mungkin bacanya 6 baris. Selanjutnya Mas Agung sisanya. Bapak tahu. Baris ya. Jadi kalau kita baca yang 15 baris sampai 1, 2, 3, 4. 6 baris itu sampai ayat Sampai berapa? ayat 17, 18. Ayat 18. Bacaannya, Fon. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Baik. Sampai kaifa. Baik, tafadhal. Nanti sampai kaifa khuliqat ya. Ya udah boleh deh. Sampai ini ya. Wa ilas sama ya. Ya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Baik. Baik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية Baik. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Iya, ditebalkan lagi Sisko untuk ikhfanya. Baik. Miu. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Ahsan. لا يسمن ولا يغني من جوع. Baik. وجوه يومئذ ناعمة. Sebentar. Ya. Hamas pada ha yang besar atau tak marbutoh ini dikeluarkan lagi. Na'imah. وجوه يومئذ ناعمة. Nah. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. Baik, tahan.
ikhfanya jangan kena kepada nun terlebih dahulu. Ainui, ainui. Fiha ainun jariyah. Masih belum, masih kena, lebih diangkat sedikit. Fiha ainui, ainui. Fiha ainun jariyah. Ahsan. Fiha sururum marfu'ah. Baik, ro tafkim. Fiha sururum marfu'ah. Mau, mau. Mar. Fiha Fiha sururum marfu'ah. ahsan. Wa akwabum mawdu'ah. Hamzah disyiddahkan. Wa akwabum. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariq masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ada koreksi? Allahumma barik fiik. Masya Allah. Bacaannya bagus, Pak. Alhamdulillah. Untuk koreksi-koreksi yang telah diberikan, mohon jadi perhatian. Dan masuk salah satunya tadi pada ikhfa ya. Ikhfa yang berjumpa pada huruf isti'ala, diisti'alakan, yang berjumpa dengan jim tadi kalau Anda tidak salah ya. Ainui, ainui. Jangan langsung kena pada nun. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Fika barakallah. Lanjut. 19. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت Kemarin yang kita bahasnya wa ilal ardi ya, antara roh ditafkimkan langsung masuk kepada dot yang diitbakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Ada alaihim bimusaitir, itu ikhfa syafawi. Alaihim ditahan lebih lama. لست عليهم بمسيطر. Mumtaz, barakallah. إلا من تولى وكفر. Sebentar. Pada ikhfa untuk diringankan atau diistifalkan. Illa man bukan ke arah mau tetapi ke arah istifal. Illa man tipis. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, sebentar. Pada ayat sebelumnya tadi 24 al-akbar ya, ada fayu'adzibullahu al-'adzab al-akbar. Ro-nya mohon untuk ditafkimkan. Jadi setiap ro ini Pak Agung dia diminta untuk ditebalkan. Ya sama seperti kita baca bismillahirrahmanirrahim.
Nah, pada saat kita baca al-adzabal akbar, bau, dia ditarik ke atas atau di tafkim namanya. Jadi sensitivitas terhadap ro ini salah satu bentuk kefahaman seseorang akan ilmu tajwid, antara tipis apa tebal seperti itu. Lalu adzabal akbar, inna ilaina iyabahum. Nah, mim pada saat dia disukunkan jangan terlalu cepat untuk ditarik atau diberhentikan. Ada dengung asalnya tetap harus bertahan. Tsumma inna alaina hisabahum. Seperti itu. Baik, boleh ulang dari 3 ayat terakhir. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Baru. Akbar. Baik, boleh lihat layar. Akbar. Naam, dia ditarik ke atas. Akbar. Makanya kalau misalnya kita sholat kan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, ya, tapi Allahu Akbar. Nah, itu memasukkan umroh tafkim pada takbiratul ihram. Nah, di sini juga al-adzabal akbar. Akbar. Agak dikasih penekanan sedikit. Akbar. Baik. Coba lagi, Ustaz. Baik. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Nah, akbar. Naam, itu dia. Insyaallah. Sama seperti kita baca bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tanpa tafkim, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ditafkimkan nirrahim. Ini akbar, bukan akbar. Akbar, tapi akbar. Bantu dengan mulut, dengan bibir. Akbar. Itu dia. Masyaallah. Baru. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Baru. Iya. Agak kaku kalau dipanjangin, semuanya jadi agak belum terbiasa. Baik. Nah, bahasa insyaallah. Sudah mendekati tadi, Pak. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi insyaallah ya. Sekali lagi Ustaz ya, ulang lagi ya. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Tsumma inna alaina hisabahum. Barakallahu fiik. Masyaallah. Akmal matakun itu keindahan dengung di mana saja dia berada. Barakallahu fiik, Pak. Ini boleh boleh tolong didengarkan mungkin kori atau para reciter yang membaca al-Ghasyiyah ini pada ayat yang ketiga tadi terakhir ya. Bagaimana cara mereka menebalkan tafkim ini? Insyaallah nanti akan mengerti titik maksud yang Anda maksud tadi itu, Pak Agung, insyaallah. Iya, Ustaz. Insyaallah. Nah. Allahumma barik lak. Afwan. Pak Rama, silahkan sampai ayat 18. Siap, Pak Ketua. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah.
tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori. Baik. Ya. Min dhari. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Baik. Untuk diikhfakan Pak Rama. Jadi dia tidak kena kepada nun, tidak kena kepada nun. Di kayang, lidahnya sedikit digantung. Min dhari. Bukan min ya, tapi min dhari. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Ahsan. Barakallah. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Ahsan. Fiha ainun jariyah. Nah, masuk lagi ke ikhfa ya. Fiha ainun jariyah. Jadi tidak kena kepada nun. Ainun tidak. Ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Baik. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum maudu'ah. Wa namariku masfufah. Baik. Wa zarabiyyu mabsusah. Qalqalah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baik, kembali kepada ikhfa. Afala yang tidak kena kepada nun. Ya, ingat kalau kita sudah membuat manuver ikhfa, maka di sini tidak boleh kena kepada nun. Beda dengan gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ditekan sekuat-kuatnya pada nun atau mim. Nah, ini kalau ikhfa tidak boleh kena justru. Afala yang zuru ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ahsan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Cukup. Baik. Barakallahu fiik. Para alhamdulillah. Jadi tinggal dilatih. Alhamdulillah ini sudah mulai prihatin terhadap panjang pendek. Sedikit sekali ya kesalahan dalam panjang pendek tadi, ya kesalahan jari. Dan mohon diperhatikan untuk ikhfa. Jadi kalau udah Bapak memutuskan anak akan manuver ikhfa di sini, maka tidak boleh kena kepada nun. Ya. Baik. Walaupun ini bukan masuk ke dalam nahan jadi, namun seyogyanya untuk dilatih para Allah mubarik laka fi. Baik Ustaz, makasih. Tadi sebenarnya Pak Arman tiba-tiba live. Jadi terpaksa Pak Agus deh. Selanjutnya. Dari ayat 19 Pak. Lanjut sampai selesai. 19 ya Pak Nur ya. Iya, wa ilal jibali. Ya.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Baik, lamnya Pak Agus pertahankan ya. Wa ila, lamnya dipertahankan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ahsan. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Ahsan, Masya Allah. Lamnya. Ulang Ustaz, ulang. Lanjut. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Dan barakallah. Masya Allah. Tidak ada koreksi bagus. Ya, yang ada hanya pertahankan kefasihan. Ya, jadi hendaknya Anda mendengar seperti orang Arab ya, melantunkan tilawah. Mempertahankan lam tadi. Ya, barakallah fiik. Mumtaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Tafadhol. Syekh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nyaur wajib. Diangkat nyaur wajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Baik, tidak boleh terpantun. Yoni. لا يسمن ولا يغني من جوع. Ahsan. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. Ulangi. لا تسمع فيها لاغية. Ahsan. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Baik. Wadhara biyu. Ya, ini kemarin dibahas. Ya yang bertasydid hendaknya ditekan. Wadhara biyu. Biyu. Kasarkan.
وزرابي مبثوثة. Sekali lagi. Dzarabiyu. Biyu. Hentakan lidah ke atas makhrajnya dia ya. Wa dzarabiyu. Bi. Biyu. Nah, itu dia. Biyu. Hentak ke atas. وزرابي مبثوثة. Ahsan, barakallah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. Udah? Ya. Masya Allah. صدق الله العظيم. Barakallah fiik. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah di sini ikhfanya bagus sekali nih Pak Sultan, mohon dipertahankan. Hanya tetap untuk terhadap panjang pendek Pak Sultan nih. Ya, panjang pendek ini lebih berpengaruh daripada makhraj dan sifat. Ya, Masya Allah. Makhraj dan sifat ini mumtaz, alhamdulillah. Tinggal panjang pendek memang harus dilatih. Insya Allah cara paling afdal untuk mempertahankan panjang pendek adalah dengan hafalan Al-Quran. Ini paling jitu ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk hal tersebut. Barakallahu fiik. Insya Allah Ustaz. Terima kasih. Amin, amin. Berhubung Pak Arman nggak ada, jadi saya kena giliran. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa zakkir innama anta muzakkir. Ikhfanya ant. Zakkir innama anta muzakkir. Baik. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Ahsan. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fiik. Sudah, Masya Allah. Sudah selesai giliran? Pak Arman ini kok hilang timbul. Tadi udah masuk, keluar lagi. Tadi izin ke belakang. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ada yang belum? Sudah semuanya, Ustaz. Pak Khairul kayaknya belum ya? Pak Khairul agak sakit, tergigit lidahnya. Oh, baik. Ya. Baik. Allahumma barik lakum ajma'in. Alhamdulillah semakin kita detailkan pengoreksian di dalam baca Quran, hendaknya bukan menjadikan semangat menurun, malah semakin berghirah Islamiyah ya Bapak-bapak sekalian akan pengkoreksian tersebut ya, karena hal ini penting ya. Jadi kalau di dalam tahsin ini memang pada tingkatan lanjutan terlihat guru itu seperti mencari-cari kesalahan gitu kan, yang mana kesannya memberatkan, tapi inilah memang yang seperti yang kita alami. Nah, itu yang dicari Ustadz, kita mencari koreksi kan, kadang-kadang kan Betul, Pak Ketua. namanya terlewatkan gitu kan. Nah, kelihatannya gampang secara teori ikhfa kan, tapi pas waktu baca kelewat juga. Tadi Pak Sultoni saya lihat kelewat juga tadi kan, ininya kan satu harokatnya kebaca dua harokat gitu kan, karena terganggu dengan langgam juga biasanya itu. Ya, mungkin terbawa hafalan dulu kali ya. Bisa jadi. Dulu waktu belum belajar harokat-harokat gitu. Iya, jadi rekam udah agak susah mungkin.
Masya Allah, Masya Allah. Itu baca Pak, gimana kalau kita ngafal kan gitu kan. Makanya murajaah itu nggak boleh lepas. Masya Allah, Masya Allah. Baik, barakallah. Next time mungkin Pak Sultoni, bapak-bapak semuanya itu kan kalau nggak pakai aplikasi atau nggak pakai mushaf kecil lah ya kan. Entah lagi naik MRT, entah lagi naik busway ya kan. Murajaah, ngecek oh ini bener nggak nih panjang pendek, ini mesti punya Quran kecil tuh di kantong. Sambil mungkin denger reciter kali Ustaz ya untuk membandingin kayak tadi gitu ya. Naam. Iya, Itu. betul. Tapi kalau reciter kadang-kadang suka terganggu langgam ya, kalau menurut saya. Nah, iya kira-kira apa yang tepat ya? Title-nya Dr. Aiman aja, Pak. Iya. Naam. Dr. Aiman Dr. ya. Aiman ini nggak ada ini ya, mesti di apa di save di ini ya, YouTube-nya di save ya. Jadi yang Ya, di-download dulu di YouTube, jadi nggak perlu ini lagi kan, udah di-save. yang apa itu, yang saya ada nge-save. Cuman waktu nyari suratnya itu kalau pakai iPad kelihatan itunya suratnya. Cuman kalau pakai yang HP saya save dia nggak kelihatan apa namanya halaman ataupun suratnya. Jadi saya mesti scrolling, ganti lagi scrolling, ketahuan oh ini mesti ngulang-ngulang. Kalau Saya ada yang tuh Pak Nur, saya ada, nanti mungkin saya share aja. boleh. Yang dia full dari juz 1. Iya, saya ada. Saya udah save. Maksudnya 114 surat ya. Iya, 614 halaman. Dia tuliskan page kelihatan, berapa kan? kan? Page-nya berapa dia tuliskan, suratnya soal berapa, page berapa dia tulis. Cuman kalau baca di apa kurang lebar gitu layarnya kalau di HP. Ya, kurang lebar. Kalau di iPad kelihatan ininya apa namanya halamannya kelihatan. Gitu. Jadi oh betul, ini betul. ini dia kelihatan gitu. Tapi kalau di HP nggak kelihatan. Jadi makanya aduh agak susah juga nih. Kalau mushaf Coba ada reciter Dr. Abu Omar gitu atau Dr. Nur Haryono itu kan lebih mantap. Syekh Agung lah, Mulia Budiman. Pak Ketua, sekarang usul nih kalau imam sebaiknya jangan sarif. Kurang itu mendingan antum Ketua. Itu apa Budi lagi keluar kota. Iya, mendingan antum. Tahuan. Masya Allah, Masya Allah. Pak Sisko aja suruh bagus. Ah, boleh itu. Bagus banget bacaan Pak Sisko sekarang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Saya kalau pakai mushaf kecil tuh mata nggak kekejar, Siler. Bang. Silep mata ya. Untuk ngecek ini aja, Pak. Untuk ngecek benar nggak hurufnya gitu. Hanya untuk ngecek itu gitu. Huruf itu nggak nampak lagi. Bukan panjang pendeknya untuk nggak nampak juga hurufnya. Kalau yang mushaf kecil yang buat di saku itu kan, Iya, yang ukuran apa ya? A berapa? A6 ya kalau nggak salah. Yang kecil yang oh mungkin masih bisa kalau yang, Ya, cuman itu. kalau yang sebesar ini kan ada tuh, nah, itu saya udah nggak bisa ngeliat lagi tuh. Oh, itu nggak bisa lagi, saya juga. Ada yang Pak Riko suka bawa itu biasa. Oh yang itu ya. Ukuran Tapi kalau kita buka mushaf dari HP, bagaimana menurut? ya itu lebih ya bagus, pakai HP juga bagus. Ya, itu lebih fleksibel, bisa di Ya, Di zoom in, zoom out. Masya bisa, Allah. iya. betul. Baik. Kasih bagus. Cuman kalau untuk ngecek tadi itu biasanya tadi contohnya dua option kalau nggak mushaf pakai HP gitu. Cuman tadi kalau mau ngecek reciter tadi kata Pak Sultoni emang bagusnya Dr. Aiman ya. Cuman Dr. Aiman itu tadi kalau pakai HP dia agak susah ngelihat halamannya. Jadi kita mesti scrolling terus gitu. Umpamanya kita pengen ngecek surat apa umpamanya surat Al-Haqqah umpamanya juz 29. Nah, itu kita wah ini udah jauh kan sekitar berapa halaman tuh kan? Surat ke-60 berapa? 69 apa surat ke-70 gitu kan. Kita mesti ke bawah lagi jauh gitu. Saya ada yang sendiri-sendiri Pak Nur. Hah? Oh, Ada yang sendiri-sendiri. sendiri-sendiri per surat. Jadi ada 114 masing sendiri-sendiri. Masya Allah. Boleh Pak Sultani kalau keberatan di Nanti saya share. Coba nanti. Pak Sultan. Jadi bisa milih suratnya gitu, nggak perlu scrolling gitu. Dan di mobile bisa Pak Sultani ya? Ya, maksudnya Bisa kan di YouTube itu. Oh, Saya oke. sempat save itu. Dia link ke YouTube gitu ya Pak ya? Ya, Langsung di save untuk dibuka pada saat offline kan? ya, maksudnya di-download sehingga bisa dibuka saat offline. Iya. Oh, jadi dia tiap surat ya. Kalau yang saya punya dia satu mushaf. Jadi dia itu susah nyarinya kan? itu susah. Tapi kalau pakai iPad kelihatan karena di iPad kelihatan karena lebar layarnya, terus kelihatan page berapa, halaman berapa gitu. Halaman berapa, terus suratnya kelihatan gitu. Karena kan ada satu halaman yang 2 surat.
gitu. Jadi Ya, betul. jadi dia tunjukkan di situ gitu. Surat Nun, surat Al-Qalam sama surat Al-Muluk gitu kan jadi satu umpamanya gitu. Jadi kelihatan gitu. Al-Mulk dan Al-Qalam gitu. Jadi kelihatan. Karena di satu halaman gitu. Tapi memang kalau untuk belajar mencari reciter ini harus harus selektif juga ya Ustadz ya, karena terbawa langgam sama beda riwayat ya Ustadz. Jadi kadang beberapa reciter yang ada di aplikasi handphone itu saya perhatikan langgamnya saya suka datar-datar gitu ya, tapi ternyata ada beberapa bacaan yang berbeda cara membacanya gitu loh. Betul sekali, Mas Sisko. Kalau saya rekomendasi sih Pak pakai Abu Bakar Satiri. Ya itu satu. Ya, karena apa? Karena dia napasnya juga pendek. Jadi dia sesuai dengan napas kita. Jadi dia kalau nengok surat ayat-ayat yang panjang, dia tahu wakafnya di mana dan ibtida'i di mana gitu. Ya, Abu Bakar itu atau Al-Huzaifi juga saya cocok juga lah kayaknya itu. Ya, sebenarnya ada lagi ada lagi aplikasi surat Mushaf yang bisa wakaf dan ibtida. Itu yang mengeluarkan Malaysia. Reciter Malaysia juga. Nah, itu juga bagus juga, suaranya bagus. Namanya Ustadz Umar Mansur. Dia menunjukkan di mana wakaf dan di mana ibtidanya. Gitu. Jadi dia membaca, terus dia wakaf dan setiap ayat-ayat panjang kelihatan itunya wakaf dan ibtidanya. Gitu. Cuman aplikasinya sangat sederhana sih, jadi saya cuma untuk ngecek aja wakaf di mana yang paling enak gitu. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.